Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Putra Ardianto dengan nomor NPM 22130 Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS kecerdasan buatan yang berisi materi mata kuliah yaitu fusi logik. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari sejarah fusi logik. Kita mulai dari dasar fusi logik. Fusi logik adalah suatu pendekatan dalam komputasi yang meniru cara berpikir manusia yang seringkali tidak jelas atau fusi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lotfizadeh pada tahun 1965. Fusi logik memungkinkan permodelan ketidakpastian dan penalaran yang mendekati realitas kehidupan sehari-hari, di mana informasi tidak selalu hitam putih atau benar salah. Fusi logik ini berfungsi dengan konsep derajat kebenaran yang dinyatakan dalam nilai antara 0 dan 1. Alih-alih hanya memiliki dua nilai antara benar dan atau salah, fusi logik memungkinkan nilai-nilai menengah untuk mempresentasikan ketidakpastian. Misalnya seperti dalam sistem klasik, suhu hanya bisa dikategorikan sebagai panas atau dingin, namun dalam fusi logik, suhu dapat memiliki derajat keanggotaan di kategori panas dan dingin sekaligus dengan nilai yang berbeda-beda. Nah, kita lanjut ke sejarah fusi logik. Sejarah fusi logik bermula pada tahun 1965 ketika Lotfizadeh, seorang profesor di University of California, Berkeley, mempublikasikan makalah yang berjudul Fusi Sets. Makalah ini memperkenalkan konsep himpunan fusi yang memungkinkan derajat keanggotaan antara 0 dan 1, berbeda dengan logika biner tradisional yang hanya mengenal nilai 0 dan 1. Tahap awal, yaitu sekitar tahun 1960-an, Lotfizadeh memperkenalkan konsep himpunan fusi dalam makalahnya. Ide ini diilhami oleh ketidakmampuan sistem konvensional untuk menangani informasi yang tidak pasti atau ambigu dengan baik. Respon awalnya yaitu pada awalnya konsep fusi logik ini mendapat reaksi skeptis dari komunitas ilmiah, terutama di Amerika Serikat karena bertentangan dengan logika klasik yang telah mapan. Jadi konsep ini tuh bertabrakan dengan logika yang telah ada di sana. Kemudian perkembangan awalnya itu sekitar tahun 1970-an. Konsep fusi ini memulai menarik perhatian beberapa peneliti yang melihat potensinya dalam berbagai aplikasi seperti kontrol otomatis, pengambilan keputusan, dan pengenalan pola. Pengembangan teori penelitian lebih lanjut mengembangkan teori dasar fusi termasuk operasi pada himpunan fusi dan penerapan fusi logik dalam berbagai bidang. Nah, kemudian lanjut ke penerimaan dan aplikasi sekitar tahun 1980. Penerimaan pertamanya itu di Jepang. Jepang menjadi negara pertama yang menerima dan menerapkan fusi logik secara luas. Perusahaan seperti Matsushita, Hitachi, dan Mitsubishi mulai menggunakan fusi logik dalam produk konsumen mereka, seperti mesin cuci, kamera, dan lift. Aplikasi industri, fusi logik mulai digunakan dalam kontrol proses industri, seperti pengendalian suhu, tekanan, kecepatan, serta dalam sistem transportasi. Kemudian konsep fusi logik ini meluas sekitar tahun 1990-an. Itu kemudian digunakan untuk komersil, diterapkan berbagai produk konsumen termasuk elektronik,
peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Kemudian fungsi logik ini juga mengarah ke penelitian dan pendidikan, yaitu gunanya fungsi logik ini menjadi subjek yang semakin banyak diteliti dan diajarkan di universitas-universitas di seluruh dunia. Kemudian lanjut ke era modern itu tahun sekitar 2000-an, integrasi dengan teknologi lain, fungsi logik mulai diintegrasikan dengan teknologi lain, seperti jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, dan sistem kendali adaptif untuk menciptakan sistem yang lebih canggih dan responsif. Kemudian lanjut ke penggunaan dalam kecerdasan buatan atau artefak inteligensi. Fungsi logik ini digunakan dalam sistem kecerdasan buatan untuk menangani ketidakpastian dan penalaran yang lebih menyerupai cara berpikir manusia. Nah, kita lanjut ke kelebihan atau keuntungan fungsi logik. Yang pertama itu fleksibilitas. Fungsi logik ini dapat menangani data yang tidak pasti dan tidak lengkap. Kemudian yang kedua, penalaran mendekati manusia. Jadi model fungsi logik ini, cara berpikir manusia yang seringkali tidak jelas atau tidak pasti itu bisa diatasi dengan fungsi logik ini. Nah, kemudian integrasi mudah. Jadi fungsi logik ini dapat dengan mudah digabungkan dengan teknologi lain atau diimplementasi seperti sistem kontrol konvensional dan jaringan saraf tiruan. Nah, kemudian kita lanjut ke kekurangan fungsi logik ini. Yang pertama itu kompleksitas. Sistem fungsi yang sangat kompleks dapat menjadi sulit untuk dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, kebutuhan data yang tepat memerlukan fungsi keanggotaan dan aturan fungsi yang tepat untuk bekerja secara efektif. Kemudian kita lanjut ke fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan fungsi logik ini adalah yaitu komponen kunci dalam fungsi logik yang digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan setiap elemen dalam himpunan fungsi. Fungsi keanggotaan ini untuk memetakan setiap elemen dalam domain input ke nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan sejauh mana elemen tersebut menjadi anggota dari himpunan fungsi tertentu. Cara menentukan derajat keanggotaan. Fungsi keanggotaan mengukur tingkat keanggotaan suatu elemen dalam himpunan fungsi. Nilai ini berkisar antara 0 hingga 1. 0 itu tidak menjadi anggota dan hingga 1 itu sepenuhnya menjadi anggota. Terus kemudian representasi ketidakpastian. Fungsi keanggotaan memungkinkan sistem untuk menangani informasi yang tidak pasti atau ambigu dengan memberikan nilai derajat keanggotaan yang mencerminkan tingkat kepercayaan atau tidak pasti. Kemudian pendefinisian himpunan fungsi. Fungsi keanggotaan digunakan untuk mendefinisikan himpunan fungsi dalam domain tertentu. Misalnya itu dalam sistem kontrol suhu, fungsi keanggotaan dapat mendefinisikan kategori dingin, hangat, atau panas. Fusifikasi input. Fungsi keanggotaan digunakan dalam proses fusifikasi, yaitu mengubah input crisp atau tegas menjadi nilai fungsi berdasarkan derajat keanggotaan. Ini memungkinkan input tegas untuk diproses dalam sistem fungsi. Kemudian mendukung operasi fungsi. Fungsi keanggotaan mendukung berbagai operasi fungsi seperti union atau OR, intersection AND, dan complement NOT dengan memberikan dasar untuk menghitung hasil dari operasi-operasi tersebut. Nah, fungsi keanggotaan. Jadi ini grafik dari usia muda turun. Seperti ini grafiknya. Terus yang kedua ini adalah grafik usia tua naik dari 0 ke 50 jadi naik. Kemudian ditampilkan ini tua. Nah, ini kalau untuk fungsi linear turun. Fungsi linear turun. Jika X sama dengan A, jika A kurang dari X kurang dari B, jika X lebih dari sama dengan B.
X sama dengan A, maka NK sama dengan 1. A kurang dari X kurang dari B, X kurang dari B, maka NK dalam kurung B min X dibagi dalam kurung B min A. X kurang dari sama dengan B, maka NK sama dengan 0. Terus kemudian ini fungsi linear naik. Rumusnya ini, X kurang dari sama dengan A, maka NK-nya 0. Kalau A kurang dari X, X kurang dari B, maka NK sama dengan X min A dibagi B min A. X sama dengan B, maka NK sama dengan 1. Terus kemudian ini fungsi keanggotaan S sigmoid. Seperti ini. Jadi rumusnya ini. Sigma X sama dengan X kurang dari sama dengan A. A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B. B kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan C. X lebih dari sama dengan C. Terus ini untuk kurva sigmoid yang penyusutan. Sigma X sama dengan 2 dalam kurung C min X dibagi C min A. Tutup kurung kuadrat, yaitu B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.